Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Cahyati dengan NIM 12320201187. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Haji Irfan Yudi Daniel MAG. Untuk itu, saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama itu pertanyaannya nomor 1, jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Oke, untuk jawabannya itu ada definisi dan juga ruang lingkupnya. Untuk definisinya sendiri, filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat, tujuan, dan metode pendidikan dalam perspektif Islam. Untuk ruang lingkupnya sendiri itu terdapat kajian tentang tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, peran guru dan siswa, serta hubungan antara pendidikan dan masyarakat dalam kajian Islam atau dalam konteks Islam. Nah, terus yang kedua itu ada soal apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam. Fungsinya itu yang pertama, membantu memahami tujuan dan hakikat pendidikan dalam perspektif Islam. Yang kedua itu memberikan landasan filosofis untuk pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. Yang ketiga itu membantu meningkatkan kualitas pendidikan dalam mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga itu ada nomor 3 itu ada soalnya, terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Aliran apa yang relevan dengan filsafat dengan kondisi saat ini? Apa alasannya? Itu yang paling relevan itu yaitu aliran rekonstruksionis, yang mana di sini tuh berfokus pada pengembangan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern sambil mempertahankan nilai-nilai Islam. Alasannya kenapa? Karena aliran ini relevan karena aliran ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat modern dan nilai-nilai Islam. Jadi melihat juga kebutuhan masyarakat, namun di dalamnya itu ada nilai-nilai Islamnya. Untuk yang selanjutnya itu ada soal jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya filsafat pendidikan Islam. Pentingnya tadi sudah dijelaskan ya, filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang hakikat dan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Pentingnya itu bidang ini penting karena membantu memahami tujuan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Artinya dengan yang berbau-bau nilai Islam. Tuh. Dan yang nomor 5 itu sebutkan dan jelaskan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa tokoh alirannya. Yang pertama itu ada aliran perennialisme, yang mana berfokus pada pengembangan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai abadi dan universal. Tokohnya itu ada Al-Ghazali. Yang kedua itu ada aliran esensialisme, yang mana ini berfokus pada pengembangan pendidikan yang berbasis pada esensi dan substansi pengetahuan. Dengan tokohnya itu ada Ibnu Sina. Yang ketiga itu ada aliran rekonstruksionis, yang mana di sini berfokus pada pengembangan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tokohnya itu ada Fazlur Rahman. Baik, yang nomor 6 itu ada soalnya secara filosofis apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan filsafat lain. Yaitu yang pertama integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Di sini yang dimaksud di sini adalah pendidikan Islam dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Itu. Yang ketiga itu pembentukan atau penumbuhan karakter.
pendidikan Islam dapat membantu karakter siswa yang baik dan berakhlak mulia. Baik, yang nomor 7 itu bagaimana pandangan kamu tentang integrasi keilmuan, agama dan sains dalam pendidikan Islam. Integrasi keilmuan antara agama dan sains sangat penting dalam pendidikan Islam. Kenapa? Karena dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Dan juga dengan integrasi keilmuan, siswa dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu agama ini tidak dapat terpisahkan, tidak terpisah tetapi saling berkaitan gitu. Yang nomor 8 itu di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam. Posisi Tuhan dalam pendidikan Islam. Tuhan merupakan pusat dan landasan pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk membantu siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi dalam ilmu ini tuh mengenalkan bagaimana nilai-nilai Islam di dalamnya dan juga membantu siswa untuk sedikit banyaknya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap nilai-nilai Islam tersebut gitu. Nah, untuk yang 9 itu apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya? Alam dan kita diciptakan Tuhan yang terus terjaga dan dilestarikan, yang harus dijaga dan dilestarikan. Pendidikan Islam juga dapat membantu meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Itu ada ya di Hablum minal alam, yaitu hubungan manusia dengan alam gitu. Terus yang 10 itu hakikat pendidik dan karakter pendidik. Bagaimana hakikat dan karakter pendidik? Hakikat pendidik merupakan agen perubahan yang membantu siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Jadi yang membantu siswa untuk memahami hal-hal tersebut. Terus karakter pendidik itu pendidik harus memiliki karakter yang baik, seperti sabar, adil dan bijaksana gitu. Jadi pendidik itu harus sabar dan adil terhadap siswanya nanti. Yang 11 itu sifat semestinya yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu harus memiliki sifat yang baik juga gitu. Yang mana di sini tuh sifatnya itu jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Dengan memiliki sifat yang baik, peserta didik dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain gitu. Contohnya misalnya dari peserta didik untuk bersikap jujur misalnya dalam mengisi soal, dalam ujian, dan dalam mengerjakan apapun itu. Disiplin dengan disiplin dengan tepat waktu datang ke sekolah, berpakaian yang rapi dan mencerminkan ada di dalamnya nilai-nilai agama Islam. Cukup sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.